Maka artinya di sini mereka bersama ini bukan karena Fuji sendiri orangnya itu ceplas-ceplos. Dan sepertinya kalau di sini dianggap bahwa Fuji di sini itu nebeng kesedihan kemarin, nebeng Gala Sky. Kalau saya kira di sini, tapi saran dari kartu saya di sini kita coba untuk lihat. Nah, harapannya di sini tetap harus menahan. Nggak semuanya harus ditunjukkan, nggak semuanya harus dibuat mesra. Halo Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita coba untuk mengerti. Perseteruan antara Pak Dodi dan Pak Faisal ini kayaknya tidak menunjukkan tanda-tanda ada mulai berakhir atau menuju ke endingnya. Nah, sepertinya Tuhan melihat ini dan terus kemudian berusaha untuk mengalihkan kita dengan kisah cinta antara Fuji dan Tori. Jika ternyata 2 bulan yang lalu publik masih digemparkan dengan kemunculan Kim Haut dan Emma Waroka yang terus kemudian berusaha untuk mengalihkan isu ini dari Pak Dodi dan Pak Faisal, maka sepertinya mereka berdua boleh istirahat karena sepertinya semua masyarakat Indonesia mulai terfuji-fuji dengan tofu ini tadi. Yuk kita akan lihat apakah benar ini adalah jodoh yang dibuat untuk meredam kasus ini, menggantikan satu hal yang buruk dengan satu hal yang lebih baik. Seperti menggantikan duka dari keluarga Vanessa Angel dan Bibi ini dengan kebahagiaan yang kita lihat dialami oleh Fuji, Gala, dan keluarga Pak Faisal yang saat ini sedang mendapatkan spotlight yang luar biasa positifnya dari seluruh khalayak di Indonesia. Yuk kita langsung akan lihat dari kartu yang pertama. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang dimulai dari kecelakaan yang terjadi, sesuatu yang tidak diharapkan, dan terus kemudian terus mengalir hingga kemudian orang memberikan simpatinya kepada Gala Sky dan melihat Fuji di sini yang telaten mengurus keponakan semata wayangnya ini, kemudian memberikan simpatinya juga. Dan seiring dengan berjalannya waktu, simpati ini berubah menjadi sayang dan dukungan, apalagi saat Fuji dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan salah satu adik dari Atta Halilintar, yaitu Thorik Halilintar. Dan sebenarnya ini juga sesuatu yang kalau boleh saya bilang sih, ini agak mustahil karena mereka berdua ini terjadinya cepat banget. Sama kayak Leslar kemarin itu, datang dari 2 kolam yang berbeda. Circle-nya ini kan nggak sama ya kalau menurut saya ya. Dari usia juga ini kan berbeda. Sama kayak Lesti dan Rizky Bilar. Circle-nya berbeda, sinetron sama penyanyi dangdut. Tapi apalah yang tidak bisa diciptakan dan dikendalikan oleh Sang Maha Kuasa. Tuhan akan merubah hati umatnya seperti membalikan telapak tangan. Dan seperti itulah hal ini terjadi. Tiba-tiba Thorik seperti dicocok hidungnya, sangat bucin terhadap Fuji. Dan Fuji di sini pun akhirnya memiliki perasaan spesial terhadap adik dari Atta Halilintar ini tadi. Kalau ditanya apakah mereka ini sebenarnya ya ketemu dan jodohnya cuman mereka? Enggak lah. Karena Fuji ini bisa milih yang lainnya. Dan Thorik Halilintar ini juga walaupun memiliki keuntungan menjadi adik dari Atta Halilintar, tapi dia ini seseorang yang lumayan berprestasi dan juga bisa memilih pasangannya. Karena kita tahu bahwa sebelumnya digosipkan dekat dengan salah satu TikTokers yang memiliki banyak sekali followers di Indonesia. Maka artinya di sini mereka bersama ini bukan karena tidak ada wanita dan pria yang lain. Mereka sudah pikirkan dan mereka menjatuhkan pilihan, dan ternyata ini adalah sesuatu yang mungkin juga diarahkan oleh Sang Maha Kuasa. Dan terus kemudian dibarengi dengan didukung oleh keluarga dan juga orang-orang yang mereka sayangi, terutama orang tua pun ini terlihat merestui. Tapi ya, orang tua di sini tidak ingin buru-buru, meminta mereka untuk saling mengenal dahulu, dan kalaupun mereka nanti merasa nyaman, dipersilahkan untuk mungkin saja menjajaki tahap yang berikutnya. Toh Fuji di sini masih sangat belia dan masih sangat panjang karirnya. Dan kalau kita lihat lagi selain itu tadi, seperti yang tadi saya bilang, ini kelihatan banget kalau mereka berdua ini seakan-akan kayak sesuatu yang berbeda gitu loh. Ini kalau dilihat Thorik itu bucin dan dia ini nggak bisa mengalihkan perhatiannya dari Fuji ini tadi. Nah, Fuji sendiri orangnya itu ceplas-ceplos dan sepertinya apa yang dikatakannya ini terlintas di kepalanya langsung diungkapkan. Dan ini adalah satu hal yang unik dan cocok jika mereka ini terus bersama.
Gimana menurut pendapat kalian? Lagi pula kalau dilihat dari kartu, kita melihat bahwa mereka ini pekerja keras. Mereka nggak neko-neko. Di usia yang muda, yang mana kalau saya dulu, mungkin taunya saya ini, ya walaupun saya kuliah, tapi saya ini masih sering main sama teman-teman dan saya nggak serajin mereka ini bekerja. Saya pikir mereka berdua ini seseorang yang memang mengetahui bahwa apapun yang dinamakan kesuksesan, ini adalah sesuatu yang harus didapatkan. It is earned, not given. Dan kalau memang ini adalah hal yang mereka sekarang percaya, mereka berdua ini sepertinya memang tercipta untuk satu dan lainnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan kalau di sini dianggap bahwa Fuji di sini itu nebeng kesedihan kemarin, nebeng Galaskai. Kalau saya kira di sini hal itu tidaklah tepat. Karena akhirnya orang-orang ini menyukai Fuji bukan karena simpati, karena memang karakter dan semua yang ada di anak ini itu sepertinya cocok dengan penampilan yang apa adanya, tingkah laku di sosial media yang juga apa adanya, dan saat diundang di acara televisi, ya kita melihat seperti Fuji ini seperti orang-orang yang seperti keponakan saya atau anak-anak usia belasan tahun yang lainnya. Walaupun Thorik di sini ikut menikmati tenaran dari abangnya, tapi Thorik di sini tidak terlihat sebagai seorang laki-laki yang mengandalkan hal itu dan terus kemudian berbuat seenaknya. Dan saat mereka berdua ini bersama, saya pikir jumlah penonton yang terus meningkat, apa yang mereka lakukan ini diapresiasi positif, ini adalah satu hal yang tidak akan mungkin salah. Dan jika ini memang ada, saya pikir ini bukan settingan dan ini adalah satu hal yang organik yang akan menuju ke sesuatu yang lebih besar nanti. Dan saya percaya itu sebenarnya tinggal menunggu waktu saja. Tapi saran dari kartu saya di sini kita coba untuk lihat. Harapannya di sini tetap harus menahan, nggak semuanya harus ditunjukkan, nggak semuanya harus dibuat mesra. Kalian mungkin akan lebih baik untuk menjajaki dan menjaga ini tetap cute dan juga saling bikin penasaran. Saya setuju banget waktu Fuji di sini nggak langsung mengatakan iya saat Thorik Halilintar melamarnya. Dan hal ini harusnya tetap dilakukan Fuji agar Thorik ini tetap penasaran dan hubungan mereka ini akan lebih lama. Karena usia Fuji yang masih sangat muda dan saya pikir Thorik juga memiliki karir yang sangat luar biasa, maka yuk kita jadikan Thorik dan Fuji ini adalah Atta dan Aurel yang selanjutnya. Atau mungkin bahkan lebih besar daripada Lesti dan Rizky Bilar, di mana tahun 2022 ini adalah tahun tofu yang sebenarnya. Maka dari hal itu, maka kecocokan mereka berdua ini sepertinya melebihi 80% karena mereka di sini. Itu terlihat bahwa saat seseorang membahas tentang mereka, ini pundi-pundi rupiah dan juga perhatian orang itu datang kepadanya. Seperti saat saya membahas ini atau orang-orang yang membahasnya, maka hal positif itu datang. Dan saat orang hanya membicarakan nama mereka saja hal positif ini menghampiri, maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya pikir harus ikut didoakan dan didukung hingga sampai halal nantinya. Apakah kalian setuju? Apakah ini akan berakhir seperti hubungan cinta anak manusia di usia belia saja? Yuk kita akan lihat nanti, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.